Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 7020121104 dari kelas Kesmas B Prodi Kesehatan Masyarakat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu gizi makro, yaitu protein. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Protein adalah senyawa kimia yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Berdasarkan sumbernya, protein dibedakan menjadi 19 protein, yaitu protein nabati atau tumbuhan, misalnya kacang-kacangan, protein hewani seperti daging, susu, dan telur. Yang kedua, ada jenis-jenis protein. Yang pertama ada protein enzim. Menurut ahli, enzim melakukan hampir semua dari ribuan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Mereka membantu pembentukan molekul baru dengan membaca informasi genetik yang disimpan di dalam DNA. Fungsi protein enzim juga bertugas sebagai pembentuk enzim, yaitu zat yang mendukung terjadinya reaksi kimia dalam tubuh. Misalnya enzim yang dihasilkan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar mudah diserap tubuh. Yang kedua, ada protein struktural. Fungsi protein struktural yaitu mempertahankan struktur dan membangun konstruksi tubuh dari tingkat sel. Protein ini memberikan struktur dan dukungan untuk sel. Misalnya protein kolagen yang menjadi komponen utama tendon, tulang rawan, dan kulit. Protein keratin juga berfungsi untuk membentuk struktur kulit, kuku, rambut, dan gigi. Dalam skala yang lebih besar, protein struktural juga memungkinkan tubuh untuk bergerak. Yang ketiga ada protein hormon. Hormon protein bertugas mengatur tindakan dan fungsi hormon dalam tubuh. Hormon adalah sekresi yang berperan sebagai pembawa pesan kimia dalam tubuh melalui darah. Setiap hormon memengaruhi tiap satu sel tertentu untuk mengordinasikan proses metabolisme dalam tubuh. Misalnya organ pankreas yang menghasilkan hormon insulin untuk mengatur kadar gula dalam darah. Yang keempat ada protein antibodi. Fungsi antibodi juga disebut sebagai protein defensif. Fungsi protein yang satu ini mengikat partikel asin tertentu seperti virus dan bakteri untuk membantu melindungi tubuh. Protein ini bertindak sebagai komponen pembentuk antibodi dalam tubuh, misalnya fibrinogen dan trombin yang merupakan antibodi dan berfungsi membantu proses pembekuan darah, mencegah kehilangan darah setelah terjadi cedera, serta mempercepat proses penyembuhan luka. Yang kelima ada protein transport. Fungsi protein transport yaitu mengikat dan membawa atom dan molekul kecil di dalam sel dan ke seluruh tubuh. Misalnya hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengantarkannya ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Contoh lainnya adalah lipoprotein yang membutuhkan transportasi lipid atau lemak dalam tubuh. Yang keenam ada protein pengikat. Protein pengikat ini berfungsi untuk menyimpan asam amino dan ion logam yang dibutuhkan dalam tubuh. Protein ini juga sebagai cadangan makanan yang memberikan energi jika dibutuhkan oleh tubuh, misalnya protein ferritin yang menyimpan dan mengontrol zat besi di dalam tubuh. Yang ketujuh, protein penggerak. Fungsi protein penggerak untuk penggerak otot dalam tubuh, seperti mengatur kekuatan dan kecepatan jantung bergerak dan saat berkontraksi. Protein ini terlibat dalam transportasi nutrisi dalam sel, menyusun genetik pembelahan sel dan koordinasi otot. Misalnya miosin dan aktin untuk menghasilkan kontraksi otot dan relaksasi seperti saat menekuk dan meluruskan lutut kaki. Selanjutnya fungsi protein. Yang pertama pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan sel-sel tubuh. Yang kedua pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh. Hormon-hormon seperti tiroid, insulin, dan epinefrin adalah protein. Demikian pula berbagai enzim.
Yang ketiga, mengatur keseimbangan air. Cairan-cairan tubuh terdapat dalam 3 komponen. Yang pertama, intraseluler atau di dalam sel, ekstraseluler atau interseluler atau di luar sel, intravaskular di dalam pembuluh darah. Selanjutnya, memelihara netralitas tubuh. Protein tubuh bertindak sebagai buffer, yaitu bereaksi dengan asam basa untuk pH pada taraf konstan. Selanjutnya, pembentukan antibodi. Kemampuan tubuh untuk memerangi infeksi bergantung pada kemampuan tubuh memproduksi antibodi. Selanjutnya, mengangkut zat-zat gizi dari saluran cerna ke dalam darah, dari darah ke jaringan-jaringan dan melalui membran sel ke dalam sel-sel. Selanjutnya, sebagai sumber energi, protein ekivalen dengan karbohidrat karena menghasilkan 4 kalori per gram protein. Selanjutnya, sumber protein. Bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik dalam jumlah maupun mutu seperti telur, daging, 20 ikan, dan kerang. Sumber protein nabati merupakan sumber protein nabati yang mempunyai mutu biologis yang tinggi seperti kacang, kedelai, dan hasilnya seperti tahu tempe. Selanjutnya, perhitungan protein. Secara umum, kebutuhan protein seseorang ialah 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram per hari. Sehingga jika berat badan Anda adalah 60 kg, maka protein yang dibutuhkan yakni 72 hingga 90 gram per hari. 1 gram protein menghasilkan 4 kalori yang diperlukan oleh tubuh. Kebutuhan protein dalam pedoman gizi seimbang yang dianjurkan adalah 10-20% dari kebutuhan energi total. Selanjutnya ada angka kecakupan protein. Kecakupan protein bagi remaja adalah 1,5-2,5 gram per hari. AKG protein remaja umur 16-18 untuk laki-laki 66 gram per hari, sedangkan untuk perempuan 59 gram per hari. Makanan sumber protein hewani bernilai biologis lebih tinggi dibanding sumber protein nabati karena komposisi asam amino esensial yang lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya ada akibat kekurangan protein. Yang pertama ada kwashiorkor. Kwashiorkor adalah kondisi malnutrisi parah akibat kekurangan protein dalam tubuh. Pada penderita penyakit ini, gejala utama yang muncul umumnya berupa pembengkakan di bawah kulit di bagian tubuh tertentu, terutama pada bagian kaki dan wajah. Bukan hanya itu, perut anak pun menjadi buncit dan sering terjadi dengan bersamaan dengan beberapa gejala kekurangan protein pada anak seperti massa otot berkurang, kulit yang merah dan meradang serta tampak mengelupas, rambut kering, rapuh, mudah rontok dan mengalami perubahan warna, kelelahan dan lesu, kuku anak menjadi bergerigi dan retak, anak mudah marah, anak gagal tumbuh atau berat dan tinggi anak tidak bertambah, bersifat apatis atau tidak peduli pada sekitar. Pada kondisi yang parah akan berisiko mengalami cacat mental dan fisik permanen, bahkan kematian. Yang kedua ada hipoproteinema. Hipoproteinema adalah kondisi ketika kadar protein dalam darah sangat rendah. Kondisi ini terjadi pada anak yang kurang gizi, termasuk kekurangan protein. Yang ketiga ada edema. Edema adalah penyakit kekurangan protein yang mengakibatkan penumpukan cairan sehingga beberapa anggota tubuh mengalami pembengkakan. Biasanya hal ini terjadi pada bagian tubuh seperti tangan, kaki, dan perut. Kondisi ini terjadi jika asupan protein untuk aluran darah tidak terpenuhi dengan baik dan bisa menyebabkan terjadinya gejala tekanan darah tinggi yang akan berpengaruh pada munculnya rasa nyeri pada kaki dan tangan
demam, serta terjadi pembengkakan pada kulit. Selanjutnya ada cachexia, adalah penyakit yang menyebabkan lemahnya otot rangka pada tubuh. Hal ini terjadi ketika tubuh mulai mencari sumber lain saat kebutuhan protein tidak dapat tercukupi dengan baik. Dalam kasus ini, otot menjadi tempat pertama yang menjadi tujuan untuk memperoleh sumber protein. Penyakit ini juga bisa menyebabkan terjadinya kanker lambung, sebab cachexia akan memengaruhi penyerapan nutrisi ke dalam tubuh secara keseluruhan, sehingga secara tidak langsung penyakit ini akan mengganggu sistem pencernaan pada organ lambung. Yang kelima, gagal hati adalah salah satu penyakit kekurangan protein yang cukup mengancam tubuh. Dikatakan bahwa tubuh yang kurang protein dalam jangka waktu lama bisa mengakibatkan kerusakan pada fungsi hati, di mana organ hati tidak dapat bekerja secara normal akibat regenerasi sel-sel yang terdapat di dalamnya terhambat. Yang keenam, apati. Apati adalah penyakit yang menyebabkan penderita mengalami emosi yang semakin tumpul. Biasanya penderita akan menunjukkan sikap ketidakacuhan seperti pada penyakit skizofrenia dan depresi. Bukan hanya emosi, penyakit ini juga bisa memengaruhi fungsi kognitif dan tingkah laku pada penderita. Selanjutnya ada metabolisme protein. Ketika makanan masuk ke dalam perut, maka enzim pepsin akan memutus ikatan peptide pada sisi NH2 dari asam amino aromatik ke asam amino hidrofobik dan ke dikarbosilat untuk mencerna protein. Karena proses ini membutuhkan pH yang ideal, pemutusan ikatan peptide ini hanya terjadi di lambung yang memiliki lingkungan asam. Enzim yang dapat memutuskan ikatan protein tidak dapat berfungsi setelah makanan mencapai usus besar karena tingginya pH. Metabolisme protein kemudian berlanjut di usus halus, yakni saat pankreas mensekresi tripsi. Metabolisme protein kemudian berlanjut di usus halus, yakni pankreas mensekresi tripsi, kemotripsin, dan karbosipeptida. Protease gester dan pankreas ini kemudian memecah lagi gugus protein menjadi peptida rantai sedang dan kecil. Selanjutnya, kebutuhan protein menurut usia dan jenis kelamin. Yang pertama, bayi dan anak. A. Usia 0 sampai 5 bulan, kebutuhannya ada 6 gram. Usia 6 sampai 11 bulan, kebutuhannya 15 gram. Usia 1 sampai 3 tahun, kebutuhannya 20 gram. Usia 4 sampai 6 tahun, kebutuhannya 25 gram. Usia 7 sampai 9 tahun, kebutuhannya 40 gram. Yang kedua, laki-laki. Usia 10 sampai 12 tahun, 50 gram. Usia 13 sampai 15 tahun membutuhkan 70 gram protein. 16 sampai 18 tahun 75 gram, 19 sampai 29 tahun 65 gram, 30 sampai 49 tahun 65 gram, 50 sampai 64 tahun 65 gram, 65 sampai 80 tahun 64 gram, 80 tahun ke atas 64 gram. Yang ketiga, wanita. Usia 10 sampai 12 tahun 55 gram, 13 sampai 15 tahun 65 gram, 16 sampai 18 tahun 65 gram, 19 sampai 29 tahun 60 gram, 30 sampai 49 tahun 60 gram, 50 sampai 64 tahun 60 gram, 65 sampai 80 tahun 58 gram, 80 tahun ke atas 58 gram. Selanjutnya untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Trimester pertama 1 gram lebih nutrisi harian, trimester kedua 10 gram, trimester ketiga 30 gram.